Mota tidak memberikan garansi apakah berhasil atau tidak, tapi Iya. gue bisa bilang dia akan memberikan garansi perbedaan cara bermain. Nah, itu yang penting pun pelatih Juventus ke depan tetap support gitu karena pelatih Juventus baru juga tetap butuh waktu, butuh support juga dari manajemen terutama dari fans-fans gitu. Karena membangun Juventus, merubah Juventus jadi tim juara lagi itu butuh waktu. Dan Mota bukan tukang sulap. Kalau kita mau di tukang sulap cari aja David Copperfield. Ngapain kita mau hire pelatih baru? Jadi emang dukungan kita juga mendukung sesuai dengan sewajarnya aja. Ini adalah pertandingan sehabis Allegri out ya melawan Bologna, di mana Bologna itu kebetulan pelatihnya digadang-gadang yang akan sedikit lagi ke Juventus dan hasil akhirnya adalah 3-3. Tapi gue pengen bukan ngomongin tentang reviewnya sih, tapi ngomongin kejadian-kejadian menarik ya selain memang pertandingannya juga ya. Tapi ada satu momen yang menurut gue perlu kita bicarakan nih. Sehabis Allegri momen-momen besar juga kemarin Allegri out dan sehabis juga pertandingan lawan Bologna, yaitu kembalinya King of Gambler yaitu Fagioli. Ya, jadi Chon Yun Fatnya Juventus nih kembali lagi ke lapangan. Nah, itu yang pengen kita omongin. Dan terus kedua ada detik-detik Mota menuju Juventus. Karena pada saat kita tag ini beritanya sangat deras sekali tentang Mota yang akan ke Juventus. Tapi sebelum kita ngomongin semua hal, gue pengen kenalin dulu siapa temen yang pengen gue ajak bicara kali ini. Oke, dengan siapa? Halo, suara Juventini, gua Adi, Juventini dari Turki. Sahabat, Oh ya iya. sahabat kecilnya Allegri lah, sahabat kecilnya Allegri walaupun udah out. Oke. Oke, ya dari Turki, sahabatnya Hakan juga ya. Iya ya. Oke, tadi yang seperti yang gue bahas, walaupun kita berdua aja, semoga ini bisa cukup ya, banyak yang kita bisa bicarakan. Pertama mengenai Fagioli. Fagioli ini pas ketika main dari menit 70, sebenarnya kalau rating Footmob sih sebenarnya dia nggak yang gimana-gimana ya, ratingnya sih 6 koma ya. Mungkin waktunya eh waktunya kurang banyak ya. Tapi banyak yang mengatakan ini ada impact karena Fagioli. Terus kedua juga sangat seger sekali ya, sangat bugar sekali karena kan udah berbulan-bulan dia tidak dalam pertandingan yang effort apa namanya real gitu kan. Selama ini kan dia di latihan ya. Nah, jadi apa yang lu lihat dari Fagioli comeback ini? Apakah memang Fagioli ini bisa jadi tumpuan kita di musim depan? Karena ada berita yang mengatakan bahwa Fagioli ternyata disayang sama Juventus nih. Benar-benar dijagain sama Juventus untuk di musim depan bisa running well lah ya, berjalan dengan baik ya. Nah, menurut lu gimana komentar lo mengenai Fagioli ini? Eh Sebenarnya kan Fagioli ini kan dari musim lalu udah jadi starter ya dan cara tiga lini tengah andalannya Allegri gitu ada Rabiot, Locatelli sama Fagioli gitu. Ketika Pogba cedera kan musim lalu. Nah, sebenarnya musim ini Fagioli udah apa dimasukkan di rencana Allegri bahwa dia akan jadi starter lagi musim ini gitu bersama Locatelli sama Rabiot tentunya gitu. Tapi ada kasus yang ngebikin dia terjerat hukum sampai harus ya hampir 1 tahun dia nggak main ya, at least dia 1 tahun nggak main. Dan kita terpaksa menggunakan pemain dadakan lah McKennie gitu. Dan beruntung sih bisa improve ya McKennie bisa mengisi walaupun tidak konsisten juga gitu. Dan akhirnya Juve juga nggak perform amat, Juve juga nggak ya oleng lah lini tengahnya juga akhirnya Alcaraz masuk tapi ketika lawan Bolonya ini masuk ini 71 Fagioli menunjukkan bahwa ya walaupun gue udah nggak main hampir 1 tahun tapi gue menunjukkan gue ada di sini gue dibutuhin Juventus walaupun ya sangat disayangkan harusnya dia udah main dari awal musim dan mungkin Juve tidak akan di peringkat 4 seperti sekarang kalau Fagioli udah nggak punya kasus apa-apa jadi kita punya skuad komplit di lini tengah khususnya jadi ya adanya Fagioli sekaligus buat reminder bahwa ya kita udah punya pemain tengah lagi loh untuk musim depan jadi kita nggak perlu beli pemain tengah yang jor-joran cukup beli dua orang aja yang buat puzzle pengganti pemain ganti yang mau cabut ya kita udah punya Fagioli sekaligus Pak Joli juga bisa jadi backupnya Locatelli jadi emang impactnya besar sih masuk menit 71 kondisinya Juve ketinggalan 3-0 dia masuk 5 menit kemudian bisa gol jadi emang ya mungkin momennya tepat dia masuk dan Juve bisa comeback lah walaupun skor akhirnya
imbang 3-3 gitu. Jadi menurut gua emang Fagioli emang dibutuhin Juve saat ini dan mungkin jadi core musim depan kali ya dengan pelatih baru kali. Oke, ya mudah bisa jadi core musim depan. Cuman yang kita pengen tahu sebenarnya menurut lu lebih maksimal dia di posisi apa? Apakah gelandang serang ataukah regista? Kalau gue bilang sih lebih baik dia jadi regista aja ya di atas back. Cuman ya entah nanti apakah memang Mota bener akan apa namanya akan menjadi pelatih Juventus. Kadang dia juga double pivot juga ya. Nah, menurut lu Ya. gimana dengan kemungkinan yang Mota yang akan datang dengan posisi naturalnya dari seorang Fagioli? Gue lebih suka Fagioli jadi regista atau double pivot jadi di playmaker terus Locatelli-nya jadi box to box. Jadi kita akan lihat duet Italiano orang asli Italia satunya orang Turin satunya apa namanya regista kita sudah 2 tahun yang terakhir bahwa ya kita akan lihat Locatelli is back di posisi aslinya gitu dan Fagioli kita akan jadi seorang apa ya maestro sebagai metronom baru lah di Juventus bahwa ya kita punya metronom asli Italia gitu pas asli Italia dan asli Turin juga gitu. Jadi emang terakhir kita punya Marchisio, sekarang kita punya pemain yang iya punya DNA Juve banget lah gitu. Hmm. Saat kita juga kesulitan finansial untuk beli pemain yang top level di posisi yang sama ya kita manfaatkan ya Fagioli aja gitu. Siapa tahu ya kita juga dengan pemain ini kita bisa dapat satu hal yang baru kan karena Fagioli juga dibilang bintang masih jauh dibilang mediocre juga enggak. Jadi kita bisa dapat win solution lah dari sisi finansial yang Juve alami gitu kita bisa beli pemain mahal dengan Fagioli kita bisa enggaknya punya insight baru lah untuk karena kan Locatelli 3 musim terakhir juga cara permainnya kebaca polanya udah monoton gitu-gitu aja. Nah, kita butuh regista baru sebenarnya tapi ada Fagioli ya semoga pelatih Juve selanjutnya bisa maksimalkan si Fagioli sebagai kapasitas terbaiknya gitu. Oke, jadi memang naturalnya Fagioli the best ya kalau untuk posisi regista Iya. ya. Dan ya memang saat-saat ini regista di Italia nggak banyak lagi ya posisi natural Iya. seperti ini udah nggak banyak lagi. Kebanyakan kan defending 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 di midfielder kan gitu loh. Jadi Iya. ya menurut gue ya memang regista eh, jadi apa? Jadi favorit atau jadi pembeda banget di setiap tim Ya. kalau memang ada yang kualitasnya bagus gitu ya. Hmm. Oke, mungkin untuk Fagioli segitu dulu karena ada yang lebih hot lagi dari daripada Fagioli ini ya karena beritanya lagi Ya. lagi deres banget nih berita detik-detik Hmm. ya mungkin pas tayang ini bahkan mungkin saja sudah resmi ya yaitu adalah Thiago Ya. Motta menuju Juventus dan bahkan dari si siapa Romeo Agresti mengatakan bahkan udah ya tinggal ya hitungan jari lah itu tinggal waktu ya Iya. dan bahkan gajinya naiknya yang biasanya kan infonya 3,5 juta euro sekarang jadi 5 juta euro. Nah menurut lu kehadiran Mota bagaimana nih tanggapan lu mengenai kehadiran Mota terus nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya apakah formasi dari Mota tapi itu nextnya aja tapi kehadiran Mota menurut lu gimana nih? Kalau gua mau siapapun pelatihnya asal Allegri-nya out dulu sih is okay ya karena kan selama ini kita juga ngelihatnya bahwa siapa rumornya banyak pelatih Juve ada Italiano, Palladino, siapapun you name it lah gitu masuk Mota tapi pada saat itu kan Allegri masih pelatih Juventus gitu dan saat ini momentumnya tepat banget media-media bisa mengasihkan rumor atau informasi yang valid bahwa Juventus selangkah lagi mendapatkan Thiago Motta gitu. Jadi momentumnya pas ketika Juventus nggak punya pelatih kepala gitu, punyanya ada caretaker gitu kan yang dimana caretaker cuman bekerja cuma sampai ya Giornata 38 artinya nanti di next week lawan Monza jadi emang musim depan siapa nih pelatih Juventus ya inilah rumor-rumor sedap dan mungkin ada sebagian Juventus ini bilang lah kita kan meng-hire Mota dia kan legend tim sebelah gitu loh kok kita bisa meng-hire pelatih ini yang jelas-jelas nggak ada DNA Juve-nya sorry untuk pelatih itu kan dia akan melatih sesuai profesionalisme ya karena dia dikontrak sebagai Juventus dia akan tetap profesional gitu bersama klub yang membayar dia gitu dan tanggapan gue Mota sebenarnya pelatih yang kalau kita bilang cocok atau nggak cocok itu kan yang penting masih belum tahu ya karena kita juga nggak tahu nanti Mercato Juve akan kayak apa dan juga belum resmi tanda kontrak juga sama Juventus jadi kita belum tahu proyek dia apa target dia kan
apa dengan tim apa karena tim targetnya 4 tetap maintain UCL spot kan musim depan, artinya masih target 4 besar. Nah, kita nggak tahu Mota punya target apa gitu. Karena di Bolonya menurut gua aja overachieve, karena tim sekelas Bolonya nggak mungkin targetin masuk UCL. Pasti Bolonya itu targetnya ya bertahan di Serie A. Ketika dia masuk 4 besar atau ketika peringkat 3, berarti si Mota kan overachieve di sana gitu. Nah, yang ke negatifnya, gue takutnya Mota one season wonder. Nanti takutnya dia ketika dia bagus di Bolonya, di Juve nggak perform, ini akan ada suara-suara miring dari teman-teman kita Juventus ini yang Mota out, ini pelatih bukan pelatih jago gitu. Nah, ini juga kita harus dukung dia. Jadi siapapun pelatih Juventus ke depan tetap support gitu, karena pelatih Juventus baru juga tetap butuh waktu, butuh support juga dari manajemen, terutama dari fans-fans gitu. Karena membangun Juventus, merubah Juventus jadi tim juara lagi, itu butuh waktu. Dan Mota bukan tukang sulap. Kalau kita mau jadi tukang sulap, cari aja David Copperfield. Ngapain kita mau hire pelatih baru? Jadi emang dukungan kita juga mendukung sesuai dengan sewajarnya aja. Kalau manajemen targetnya apa ya kita tetap support dia gitu. Karena membangun sistem yang dia bangun nanti di Juventus ini akan butuh waktu yang sangat-sangat lama sih menurut gua, karena kita juga finansial nggak sekaya tim-tim lain, dan dia mau ke Juventus itu sebuah tantangan yang besar buat dia, tapi buat Juve ini sebuah bagian dari refreshment di mana kita 3 tahun nonton Juve yang bikin ngantuk, emosi ya. Mungkin kita akan nonton sepak bola atraktif versi Juventus ke depan. Nah, gua sih nggak sabar nonton di preseason dulu ya. Gimana sih Mota akan mengaplikasikan sistemnya ke pemain-pemain yang ada. Jadi ya kita let's see lah. Kalau gua dukung manajer ini, siapapun nanti manajer kedepannya, bahwa ya Juve-nya nomor 1, manajernya nomor 2 gitu. Kalau yang lalu kan emang udah nggak ketolong sih kalau gua. Ya itu. Oke, gua pribadi ya maksudnya lu mensupport lah siapapun manajernya, yang penting Ya. Allegri out. Selalu ya, ada orangnya udah nggak ada. Iya. Buat Iya. gua memang secara pribadi Mota ini kan mantan pemain bola, dan mantan pemain bolanya ini bukan sekedar pemain ya, kayak Allegri kan Iya. sekedar pemain dulu ya sebagai Klopp juga gitu Iya. kan, Jurgen Klopp dulu juga sekedar pemain kan Ya. gitu, nggak pernah dalam performa sebagai pemain top gitu loh. Banyak pelatih-pelatih yang hanya dulu sebagai pemain biasa, bahkan bukan dari kalangan pemain bola gitu. Nah, jadi ini ada Hmm. nilai plus ya, ada nilai plusnya adalah dia mantan pemain bola. Namanya mantan pemain bola, dia tahu situasi-situasi pemain yang dihadapi, tahu apa mentalitas yang dihadapin kan gitu kan. Ya, Ya. apalagi dia pernah treble bersama Inter ya, walaupun itu rival kita. Tapi gue setuju sama lu, pasti ya nggak mungkin lah masa lu meng-hire orang miliaran rupiah untuk mengacak-acak Juve, yang nggak mungkin lah, itu di luar akal sehat lah. Kalau kalau hanya Ya. sekedar dulu pernah main di Inter terus dia masuk Juventus diacak-acak semuanya gara-gara dia pernah di Inter, ya itu di luar akal sehat lah, itu udah nggak mungkin. Jadi maksud gua, karena dia adalah bekas mantan pemain, pemainnya juga dulu main di klub-klub lain seperti PSG, seperti Barcelona, seperti Inter. Jadi menurut gua ada value yang bisa dibawa untuk Juventus pada saat punya pengalaman, pada saat dia menjadi pemain. Gua rasa itu juga yang ditularkan sama pemain-pemain Bologna ya, sehingga Bologna Ya. hari ini bisa fight sampai lolos UCL. Jadi itu tanggapan gua. Selain lu tadi mengatakan, tanggapan gua dia mantan pemain, dan ini sangat sangat apa namanya? Sangat bisa membantu pengalaman dia sebagai mantan pemain bola yang bukan sekedar menjadi pemain bola gitu loh. Nah, terus mengenai taktiknya dari Mota, Mota kan sering melakukan 4-3-3, 4-1-4-1 gitu loh. Nah, formasi dan line up seperti ini kira-kira akan bisa berjalan banyak nggak dengan pemain Juventus saat ini? Apakah memang benar-benar akan rombak setengah tim nih? Menurut lu gimana? Sebenarnya ini yang paling concern gue mau bahas sih kalau ada kontennya gitu, karena dari squad starter 11 aja, kalau yang dengan pengotakan 4-2-3-1 atau 4-1-4-1 atau 4-3-3, yang dimana mengedepankan satu jangkar ya. Kalau main 4-1-4-1 artinya satu jangkar, dua pemain nomor 10, dua inside forward, satu striker yang kalau gue sih ngomongnya complete forward ya, karena dia bisa turun ke bawah juga bisa juga nyetak gol, tapi juga bisa assist gitu. Nah, itu untuk pemain depan. Gua nggak akan konsen di lini depan, karena kalau di lini depan ini adalah fase kedua setelah fase pertamanya. Ya, build up-nya dulu gitu. Karena dari sisi back kipernya, Bolonya punya pemain yang cocok untuk menjalankan itu. Nah, kalau kita banding sama Juventus yang 3 musim terakhir ini tidak punya pemain yang bisa membuild up serangan dari bawah, ini kan jadi PR besar buat Mota di Juventus gitu. Dan untuk
dari starting eleven yang ada sekarang, mungkin kalau gua sih musim pertama ya dengan keuangan Juventus cukup beli 2 sampai 3 pemain tapi fundamentalnya di belakang dulu. Nanti musim kedua baru lini tengah, musim ketiga baru striker, baru kita bisa compete. Mota kita bisa nonton Mota full kayak Bolonya di mana pemainnya udah komplit gitu. Karena kalau kita beli semuanya kita nggak punya cukup duit dan pemain-pemain Juve yang mau dijual juga nggak akan semuanya bisa dijual dengan laku gitu. Jadi akan tersendat dan daripada kita fokusnya pecah, mending fokus dulu apa yang utamanya. Oke, kiper, gua akan bahas dari kiper. Kiper kalau tag masih bisa dipakai untuk 1 musim ke depan atau 2 musim lah ya, pakai tag. Pernya dibuang ganti kiper baru gitu. Nah untuk back ini kalau kita rumornya Calafiori ya, gue setuju Calafiori tapi berarti kita akan antara antara Bremer sama Gatti harus cadangan gitu karena Danilo pasti fullback kanan, fullback kirinya Cambiaso, berarti Calafiori back baru ya. Nah untuk di tengah kita ada Fagioli, ada Locatelli, pemain mungkin pemain nomor 10-nya gue harapannya kita ngincer kan nanti ada rumornya Kopp Mainers, ada Sam Marzic. Artinya ya kita akan beli pemain di lini tengah. Lini depan wait and see tergantung kalau Dusannya cabut kita baru bisa beli striker baru. Kalau enggak ya mungkin kita beli striker cadangannya doang. Jadi kalau untuk lini depan gue nggak akan untuk apa nggak akan lihat dari situ tapi gue akan lini belakang itu. Nah ini lini belakang ini yang fundamental. Jadi kalau Mota nggak dapat back yang bisa build up atau pemain yang nggak bisa distribusi bola, taktikalnya nggak bakal jalan dan ini akan jadi alamat buruk Juve di proses 1 tahun pertama dia kalau emang Mota resmi jadi pelatih Juventus. Jadi PR-nya sangat banyak banget selain soal mental ya. Tapi kan mental juga Mota belum pernah juara, jadi paling Mota hanya menceritakan experience-nya sebagai pemain gitu. Kalau seorang pelatih dia belum pernah juara, jadi apa yang mau di achieve para pemainnya kalau dia belum pernah juara. Tapi kalau dia seorang pemain ya pemainnya akan lebih mendengarkan dia karena gue udah pernah juara UCL, gue udah pernah treble, gue main di tim besar dan pemainnya akan respect sama dia. Itu dulu sih kuncinya. Tapi untuk lini tengah ke depan itu akan dilihat setelah dia apa yang dilakukan didapat di belakang gitu. Itu dulu kalau gue. Oke, kalau lu mengenai formasi dengan kehadirannya Motan bersama Juventus, perbaiki dari belakang dulu ya. Kalau gue pribadi Ya. sebenarnya nanti semua tergantung dari keuangan Juventus ya. Hmm. Kalau keuangan yang benar-benar dipastikan untuk bisa mendatangkan pemain kan hanya 30 juta, 40 juta lah, katakanlah Ya. segitu. Itu paling bisa dapat Hmm. 2 pemain yang 20 jutaan kan. Nah, Hmm. habis itu udah kelar tuh, nggak bisa lagi belanja, kecuali jual dulu, Ya. baru bisa dapat Baru yang beli. katakanlah nggak ada yang laku nih. Artinya kan berarti kan kita hanya menambah 2 pemain nih. Ya sejelek-jeleknya kan nggak laku Hmm. kan pemainnya kan. Iya. Karena kan yang melepas pemain nggak cuma Juventus doang, klub lain kan juga melepas juga Betul. kan. Ya. Misalkan Bremer dianggap kemahalan sama MU, gue cari aja yang lain kan bisa aja begitu. Iya. Nah, jadi atau menjual pemain yang lain, McKennie nggak laku dijual. Artinya pemain-pemain yang keluar hanyalah pemain yang free transfer atau pemain yang habis kontrak Hmm. kayak Rabiot Ya. dan Sandro. Sandro. Nah, dengan kehilangan 2 pemain Rabiot dan Sandro, Sandro oke lah udah biasa di bench. Rabiot yang jadi masalah karena Rabiot memang pemain inti kan. Pemain inti kan Ya. nggak mungkin kita mendatangkan kualitasnya di bawah Rabiot atau ya paling nggak setara dengan Rabiot. Dan yang setara sama Rabiot hari ini udah ada harganya kan. Karena ini dilematis banget untuk melepas Rabiot, mengganti kita katakanlah dengan Kopp Mainers ya. Ya ada harganya masalahnya. Nah jadi makanya gue Iya. mengatakan dengan kehadiran Mota, gue berharap pemain-pemain ini lebih bisa beradaptasi dengan kemampuan Mota yang diinginkan. Mota ini kan punya ciri khas yang gue lihat adalah passing-passing pendek. Jarak antar pemain dekat ya. Nah, 2 hal ini aja ini yang bikin pemain harus adaptasi. Mampu nggak pemain ini adaptasi dari Allegri yang main bola-bola panjang, yang jarak antar pemain jauh, main yang sekarang jarak antar pemain dekat, passing pendek dan 1 sentuhan. Nah, ini Iya itu. ribet nih semua nih. Kalau passing-passing bola pendek mungkin bisa dilakukan. Tapi yang lebih ribet lagi main 1 sentuhan. Karena 1 sentuhan kan udah ngomongin hampir seperti tiki taka kan. Iya. Udah ini kan udah bicara kemampuan passing sama kemampuan intelijensi kan. Intelijensi di sini kan ada men-scanning posisi dia tahu mau kemana. Dia sudah memutuskan sebelum bola dikasih kan. Hmm. Nah, jadi itu yang harus pemain Juventus
lakukan, yaitu adaptasi sesegera mungkin di performa yang Mota inginkan. Kalau kita mengaca sama Poloknya, Mota menginginkan passing-passing pendek, passing cepat, dan satu sentuhan. Gitu. Jadi sangat berharap sekali apakah pemain-pemain ini bisa adaptasi atau enggak. Nah, menurut lu bisa nggak sih adaptasi seperti itu? Kalau gue ngelihatnya gini, adaptasi kalau kita mungkin mengganti Rabiot ini agak sulit ya, seperti Bang Nah, Jeki bilang gitu. Tapi betul. kalau punya modal 30 sampai 40 juta, ya anggaplah ya bongkar salengan ya. Bisa dapat Calafiori sama Marcis tadi udah bagus itu. Jadi sama Marcis yang ngantiin posisi Rabiot, Ya itu kan pakai Calafiori budget jadi yang back udah ada tengah. lah. Katakanlah itu pakai budget Nah, yang udah ada. kalaupun nggak ada, ini akan sangat sulit. Berarti Rugani harus main bang. Buat build up-nya dipakai Rugani, Bremernya jadi tetap bersama Bremer, Gatti cadangan, Danilo back kanan, back kirinya Cambiaso. Mungkin kita akan agak sulit, agak bisa main build up tapi nggak sempurna gitu. Lini tengahnya dua pakai Fagioli sama Fagioli. Locatelli. Nomor 10-nya Yildiz harus jadi nomor 10. Kanannya kita pakai Soule, kirinya Chiesa, depannya Vlahovic. Dia itu 11 pemain yang menurut gua ideal lah untuk Mota. Walaupun nanti kita nggak akan lihat Mota sesempurna di Bolonya karena pemainnya bukan Mota banget ya. Jadi emang ada beberapa pemain yang bisa sebenarnya, tapi bukan top level untuk di level Juve. Tapi untuk main Mota doang bisa. Cuman kita nggak akan bisa perform semaksimal mungkin. Mungkin akan banyak blunder-blunder juga. Ketika Rugani nggak main ya akan blunder juga karena back yang lain nggak bisa. Tapi untuk selebihnya sih 11 pemain itu, ya kalau gue jadi Mota gue pakai itu gitu loh untuk di 11 pertama. Kalau Juve tanpa Mercato sama sekali gitu ya. Kan pemain muda Mercato kan ada bisa Sule kan Bali gitu. ada budget segitu doang tapi. Nah, iya. Makanya 30 juta, 30 sampai 40 juta lah at least ya. Ya bisa beli sama Samardzit kan kalau Udinese-nya degradasi harganya pasti ditekan. Kalau Iya. Fiori 25 Iya, atau paling tiga dua puluh itu ya kan. dapat dua pemain dua itu ya itu. Dan itu cukup sih. Karena ganti Sandro sama Rabiot. ganti Rabi udah cukup. Selebihnya kan ada pemain muda, Sule ada, Iya, terus ada betul. jadi Enzo Pereira masih ada. Iya, betul. Jadi nggak butuh ya. Karena Itu tadi. Jadi kita nggak banyak-banyak butuhnya pemain karena sebenarnya. kan ngomongin kita bongkar pemain kan harus ada yang out. Iya. Harus ada yang out. Ya kalau nggak ada yang di out ya gimana cara bongkarnya? Out itu kan berarti lu harus kalau nggak dipinjamkan, kalau nggak Atau dijual dijual. kan. Nah ini kan bicara kita datengin pemain kan otomatis kan kita harus pakai harga kan. Ya mau nggak mau kan ini kan Hmm. harus harus dijual kan, bukan di loan kan. Di Ya. loan kan nggak ada harganya. Cuman ngebuang Gitu. gaji doang. Iya, ya belum tentu juga ngebuang gaji. Bisa aja juga masih bayarin gajinya kan. Gitu loh. Iya. Nah, jadi maksud gua ya Mota kita akan lihat kualitas dia ketika Mercato ini tidak berjalan dengan baik. Menurut gue itu sih. Iya. Tapi kalau Mercatonya berjalan dengan baik, gue sangat percaya diri kita musim depan lebih cerah deh. Iya. Makanya gue di video sebelumnya gue planning bahwa Juve bisa Scudetto 3 musim paling cepat kalau kondisi keuangan Juve itu seperti ini. Karena gue nggak yakin Mota langsung bisa menyulap ini dengan pemain-pemain yang banyak banget gak cocoknya. Perubahan mindset bola main itu sangat berpengaruh berat gitu. Kita pernah dari Allegri ke Sarri itu pemain emang perform tapi nggak cocok banget cara mainnya. Kita nggak lihat ini main Juve gak jelas juga padahal seperti Sarri. Jadi emang butuh apa namanya waktu yang sangat lumayan lama gitu untuk merubah itu semua. Jadi ya kita fans harus sabar aja karena kalau kalau emang mau kita udah bilang oh siapa lagi mau ngelatih Juventus gitu loh dengan kondisi pemainnya yang wah luar biasa ini gitu kan. Jadi emang ya kita support aja lah manajer selanjutnya udah usaha kan bikin Allegri out akhirnya out beneran ya sekarang ya kita support pelatih penggantinya gitu jangan out lagi gitu. Iya, 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 gue pikir Mota tidak memberikan garansi apakah berhasil atau tidak, tapi Iya. gue bisa bilang dia akan memberikan garansi perbedaan cara bermain, Nah, itu yang penting. ya kan? Jadi tidak ada Iya. garansi dia akan sukses atau tidak, tapi garansi berbeda cara bermainnya dengan Allegri itu udah pasti ya, karena ciri khasnya aja dua-duanya beda ya. Allegri main bola Iya. panjang, Mota lebih menekan, lebih possession, lebih mengandalkan banyak passing. Jadi ya semua akan berbeda ya antara Allegri dengan Mota gitu. Dan ya kita lihat aja deh, karena detik-detik ini Mota bakalan bisa ini kayaknya ya akhir minggu ini. Ya gue rasa ini kita tayang kayaknya udah ya kayaknya ya. Iya. Tapi ya nggak tahu juga lah.
Coba nanti kita tunggu aja dan kita cukup dulu. Sebenarnya pengen banyak ngomong, cuman sesi ini cukup dulu aja deh sampai sini. Ya. Ya biar Nunggu nanti udah resmi lah. ya Kalau nunggu udah nanti kalau resmi udah resmi ya kita baru kita bongkar bisa lagi. bicara lagi lebih Kita jauh. bongkar lagi ya. Walaupun ini udah 90% tapi nggak enak aja kalau Ya. belum here we go bener ya. Iya, belum dipoto sama Gentoli itu belum sah Iya itu. betul. Ya. Oke nih, thank you dia ya. Ya. Mengenai apa apa kehadiran Adi untuk kali ini kita bahas tentang Fajoli comeback, King of Gambler. Hmm. Dan Mota yang detik-detik sedikit lagi akan menjadi pelatih Juventus. Itu aja teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke membership kita. Supaya teman-teman punya kesempatan untuk ngobrol sama Adi, sama gue di channel Suara Juventus ini. Itu aja. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.